Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita nyoda puja Allah yang mana oleh Allah kagbi kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, dan juga kagbi nikmat kepada Rasulullah pada malam Mi'raj. Beliau berjumpa dengan Allah, melihat Allah dengan mata telanjang, dengan mata kepala. Ia adalah nikmat yang paling tinggi, kecuali nikmat berjumpa dan melihat Allah yang laisa kamitslihi syai'. Kemudian rahmat dan sejahtera marilah sama-sama kita alamatkan kepangkuan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana oleh beliau yang kageba umat dari alam jahiliyah kepada alam Islamiyah, dan berikutnya juga rahmat dan sejahtera kepada al dan sahabat beliau sekalian. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Pada tanggal 27 Rajab malam Senin tahun ke-11 kenabian atau bertepatan dengan tahun 622 Masehi, terjadilah sebuah peristiwa yang sangat luar biasa atas diri Rasulullah. Kejadian itu cuma terjadi sekali dalam seumur hidup beliau, dan kejadian itu tidak pernah terjadi kepada rasul-rasul dan nabi-nabi sebelum beliau. Peristiwa tersebut terkenal dengan nama peristiwa Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa Isra dalilnya disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Isra ayat pertama yang berbunyi, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan. Maha suci Tuhan yang telah mengisrakan hambanya pada malam. Lailam hanagukeun al-lailah, hanagu sebutkan alif lam. Seandainya disebut alif lam al-lailah, berarti peristiwa Isra Mi'raj terjadi penuh di malam. Tapi karena hana disebut alif lam dalam Quran, disebut lailam, tanwin isim nakirah, menunjukkan bahwa peristiwa Isra dan Mi'raj itu terjadi bukan penuh si malam, tapi terjadi sebahagian malam. Jumlah lamanya, yang berpendapat 4 jam, yang berpendapat 3 jam, yang berpendapat di bawah 3 jam. Lamanya Isra Mi'raj kecil, berarti Nabi berangkat jam 1 malam, kembali tiba ke Makkah jam 5 sebelum waktu subuh. Hadirin sidang jamaah yang dirahmati Allah. Kemudian pada ayat berikutnya Allah Ta'ala memfirmankan, yaitu minal masjidil harami ilal masjidil aqsa, min ibtida, yaitu dimulai daripada Masjidil Haram kota Makkah menuju ke Masjidil Aqsa, yaitu kota Yerusalem, negara Palestina. Bahkan hanya sebut oleh Allah min Makkah ila Palestin. Jawabannya adalah karena Nabi malam Isra
geihkan di rumah, geih di dalam Masjidil Haram. Bak hijir Ismail yang didampingi oleh Ja'far bin Abi Talib di sebelah kirinya dan Hamzah di sebelah kanannya. Di Nabi tengah. Jadi karena Nabi malamnya geih dalam Masjid Haram, maka hana disebut Mekah, disebut minal Masjidil Haram. Menuju ilal Masjidil Aqsa, bahkan hang disebut Baitul Maqdis atau bahkan hang disebut Palestina, bukan Masjidil Aqsa. Dikarenakan Aqsa itu maknanya jauh. Jadi Baitul Maqdis letaknya jauh dengan Masjidil Haram. Dumna dia menurut ahli tarikh pada masa Nabi jauh Masjidil Haram dengan Baitul Maqdis atau Masjidil Aqsa ke masjid yang sangat jauh, yaitu 1,500 kilometer. Nyotajak dengan kenderaan unta 20 malam jam. Perut Palestina 20 malam jumlah 80 malam jauh. Hadirin yang terhormat, jadi ke ilal Masjidil Aqsa karena ke masjid yang sangat jauh, karena Baitul Maqdis sangat jauh dengan Masjidil Haram. Bahkan hang disebut Palestin karena truk Nabi ke Baitul Maqdis langsung ke pertamang oleh Jibril ke dalam Masjid Baitul Maqdis. Ana dia keliling negara Palestina. Dan di sini pula Nabi bersembahyang sunat mutlak secara berjamaah dengan roh-roh para nabi dan roh para rasul. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Manusia dari zaman Nabi Muhammad sampai uronyo terbagi 4 kelompok dalam menanggapi peristiwa Isra dan Mi'raj. Kelompok pertama, kelompok kafir. Mereka menolak dan tidak percaya adanya Isra Mi'raj. Karena hana logis, hana masuk akal. Dalam tempo 4 jam Nabi bisa pergi ke Palestina, lalu naik keluar angkasa, kembali lagi ke Mekah, sampai di Mekah jam 5 sebelum terbit fajar saja. Sampai Abu Jahal pernah ngekun Pak Nabi Muhammad, sebenarnya itu perkara penutamang Islam, tapi gara-gara kapegah Isra Mi'raj kah raja Dehli yang dia Abu Lahab dan Abu Jahal apa dua. Kelompok yang kedua, kelompok Syiah Imamiyah atau Syiah Rafidhi. Mereka percaya adanya Isra, karena disebut dalam Quran Subhanalladzi asra bi 'abdi lailan. Tapi mereka tidak percaya adanya Mi'raj. Hai penting nama Mi'raj. Nabi ke ulangi. Karena cerita Mi'raj menurut mereka hanya dalam Quran. Cerita Mi'raj dalam hadis. Hadis yang menceritakan Mi'raj bukan cerita Riyani, bukan cerita dari Sayyidina Hasan, bukan cerita dari Sayyidina Husain. Maka mereka menolak hadis Mi'raj. Karena yang le cerita hadis Mi'raj Ibnu Abbas, Anas bin Malik, Abu Hurairah dan lain-lain sebagainya. Lebih 20 sahabat menceritakan Nabi Nabi. Kelompok yang terakhir, kelompok Mu'tazilah, satu kelompok aliran Islam pikiran bebas yang mengedepankan akal, mengesampingkan wahyu. Aliran Mu'tazilah dicipta oleh Wasil bin Atta yang meninggal di Basrah tahun 100 Sahih. Apa kata orang Mu'tazilah? Isra Mi'raj Nabi benar adanya. Dipatih nak Isra Mi'raj.
tapi terjadi ke dalam keadaan Nabi jaga, tapi dalam keadaan Nabi gemelumpau. Isra Mi'raj lumpau Nabi. Nabi berjumpa dengan Allah malam Mi'raj lam lumpau. Berterima semayang juga lam lumpau. Karenanya lam lumpau le Isra Mi'raj diperkuat wajib sembahyang dengan turunnya ayat aqimus shalah wa atuz zakat. Aqimis shalah bi zikri inna sholata tanha anil fahsya wal munkar dan seterusnya. Kemudian kelompok yang keempat, kelompok Islam Ahlussunnah wal Jamaah. Mereka meyakini adanya peristiwa Isra Mi'raj dan bahkan itu akidah. Wajib ta'ikut nah peristiwa Isra Mi'raj. Mereka yang diingkar pegahana Isra Mi'raj murtad gitu kafir. Karena dalilnya na dalam Quran, na dalam hadis yang sahih dan dalil ke ijma ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Dan peristiwa Isra Mi'raj itu mukjizat yang kedua untuk Rasulullah setelah Al-Quran. Dalam Quran diceritakan langit 7 lapis. Dalam Quran berpegahna Baitul Ma'mur, dalam Quran berpegahna kursi, dalam Quran berpegahna Allah Mahfuz, dalam Quran berpegahna syurga neraka, dalam Quran berpegahna malaikat hafiz, dalam Quran berpegah aras. Yang semua ada cerita dalam Quran. Maka malam Nabi Mi'raj Allah mempersaksikan semua yang disebut dalam Quran. Maka ujung ayat linuriyahu min ayatina, untuk kami perlihatkan kepada Muhammad min ayatina, sebahagian daripada tanda-tanda kebesaran kami. Dan peristiwa Isra Mi'raj dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah terjadi dalam keadaan Nabi jaga gelumpau. Berarti beliau mi'raj tubuh bersama ruh dan semangatnya. Dan Nabi malamnya kekalan Allah dengan mata ulai kan dengan mata hati. Yang mata hati lumpau, yang mata ulai. Hampir tuh Nabi Muhammad kalau Allah mata ulehan, karena kagebi kekuatan oleh Allah bak mata Nabi dan bak tubuh Nabi untuk bisa melihat dan Allah yang laisa kamitslihi syai'. Nah dua atau sahabat. Yang pertama Abu Dzar Al-Ghifari. Bertanya kepada Rasulullah. Ku ke Abu Dzar. Sa'altu Rasulullah. Aku bertanya kepada Rasulullah, hal ra'aita rabbaka? Ra'aita dari ra'a. Ra'a dalam bahasa Arab melihat dengan mata kepala. Lagi hadis yang mewajibkan ru'yah. Sumu li ru'yati, berpuasa olehmu karena ru'yah. Kemana ru'yah? Kalian ada bulan Ramadan dengan mata oleh. Wa aftiru li ru'yati, berhari raya Idul Fitri lah kamu juga karena ru'yah. Kalian ane bulan Syawal ngematau. Jadi mira'a yang kalian ngematau. Apa lagi basara kalian ngematau. Punya basirah yang kalian ngematati. Nyo yang ketanya oleh Abu Dzar, hal ra'aita rabbaka? Adakah engkau melihat dengan mata kepala akan Tuhanmu? Yang ketanya oleh Abu Dzar Pak Nabi. Faqala, Nabi dijawab, ra'aitu nuran. Diterjemah dalam bahasa Indonesia, aku melihat nur. Yang terjemahan yang keliru, hanya lengkap. Ra'aita aku melihat. Melihat apa? Aku dengar hati, aku mata. Yang hanya jelas dalam bahasa Indonesia. Terjemahan hadis Indonesia le keliru. Antruk lagi kaedah bahasa Arab. Ra'aitu lun kalan dengan mata ulai nuran bakmuran na tanwin nun mati pada ucapan tidak ada pada tulisan yang ada tulisan baris dua nyan tanwin pu
Menurut tata bahasa Arab, nyan tanwin iwat daripada mudhaf ilaih yang kedua. Takdir ra'aitu nurallah, aku melihat Allah yang memiliki nama An-Nur. Nah, ya ba asmaul husna nanan Allah An-Nur. Kumana An-Nur maha pemberi cahaya. Menyonur jidu bak manusia lagi nur aini. Nanganina nyan manaji cahaya mata hatiku. Menyonur itu bak mata uro nyan cahaya mana. Nama nur itu bak makhluk cahaya mana. Menyonur itu bak Allah nyan cahaya mana. Ucip maha pemberi cahaya. Yang kedua, Kun Ibnu Abbas dalam hadis riwayat Tirmizi, hadis riwayat Ibnu Hibban, dan hadis riwayat Hakim. Apa kata Ibnu Abbas? Ra'a Muhammadun Rabbahu. Yang ra'alam kalian mata, melihat dengan mata kepala oleh Muhammad akan Tuhannya. Nyokeh dalil ulama Ahlussunnah mengatakan bahwa Nabi melihat zat Allah dengan mata kepala. Berbedalah katanya dengan kaum Mu'tazilah yang diikuti juga oleh kaum Wahabi. Orang-orang Wahabi mereka mengatakan peristiwa Mi'raj itu lumpau. Hadirin sidang jamaah yang dirahmati Allah. Jadi Nabi ke Mi'raj nyan artinya langit sampai terobak tingkat di 10 aras. Di sekeliling arah nama malaikat, keliling arah namanya malaikat Hafid. Kejauh Nabi berpedang bak sabah tempat yang kali kesedia namanya Rah-Rah. Di sini ke panjang lebar Nabi berdialog dengan Allah. Pada akhir dialog kali Allah bak uro dalam pejit langit dan bumi, wa uronya wajib semayang gata dan rumah gata 50 wate dengan jumlah rakaat. Apa wate 2 rakaat 50 kali 2 1. Maka Nabi keterima dengan lapang dada, kejauh oleh malaikat Afin Petronumiyo, kejauh oleh malaikat penjaga hijab, dari malaikat penjaga hijab ujuk ke Jibril, dari Jibril ke Petron ulangit ketujuh. Dan yang oleh Nabi Ibrahim malaikat ketujuh, oleh maya memperwate juga Pak Umar kata surga cukup luas, kebun cukup luas, pula tanaman boleh dalam surga. Itu dengan berzikir dan semayang. Dia tanya oleh semayang yang berzikir Nabi astagfirullah, Allahumma anta salam, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, dan seterusnya. Aku payang berzikir. Yang pegah bahawa kata yang selawat belum lah semayang. Maka tanya na selawat Ibrahimiyah kama sallaita ala sayyidina Ibrahim. Hanya terus balangan kena merupakan sah. Oleh ya Allah semayang mengkeluh jumlah rakaat tertentu. Oh Muhammad nyan hai ku boleh umat kata umat lu jamun ku 3 raya-raya kali dicoba semayang 50 hai ku dia tinggal pula umat kata umat kita menurun BBU tinggal BB kacamnya anginnya hai ku boleh yang tadi iklah buat dia lah ke pul juga ke Nabi ke kurang 5 ke kurang ke 25 tak kurang. Kita yang le Musa padung ka kurang 25 tinggal 5 tiga tu rumah dia le kamale lo di Nabi la di karing ke Nabi kamale ada saya tu hampulain prem sembahyang subuh kajiannya ke mama kamale kamu sembahyang 5 waktu. Maka dalam hadis Mi'raj riwayat Bukhari Muslim Nabi bersabda faradallahu ala ummati lailatal isra'i khamsa salawatin fi kulli yaumin wa lailatin. Wajib Allah Ta'ala umatun malam Isra Mi'raj yaitu sembahyang khamsa salawatin sembahyang 5 waktu fi kulli yaumin wa lailatin
untuk setiap hari satu dan setiap malam. Artinya si malam 5 waktu. Orangnya oleh kita yang ada semayang 5 waktu lebih pahala oleh Allah 50 waktu. Jumlah rakaat 17 lebih pahala oleh Allah lagi kata semayang 100. Itulah umat Nabi, umat generasi Allah, umurnya pendek-pendek namun pahala diperbanyak. Dan salat itu merupakan rukun Islam yang kedua. Salat pembeda antara orang kafir dengan orang Islam. Salat itu adalah miftahul jannah, kunci surga. Salat adalah amal kebaikan yang pun tak diperiksa di padang mahsyar. Oleh karenanya waktu Nabi kena wafat, kita dengar oleh Fatimah tu Nabi yang kalau dan sahabat dia dengar wasiat Nabi terakhir, as-salat, as-salat, as-salat. Jaga semayang, jaga semayang, jaga. Makanya ke hikmah daripada peristiwa Isra Mi'raj yang pertama, Allah penampak Nabi alam malakut linuriyahu min ayatina, kami perlihatkan kepada Muhammad tanda-tanda kebesaran kami. Dan yang kedua hikmahnya yaitu untuk diajak semayang langsung di Nabi Allah menunjukkan salat itu lebih afdal daripada segala ibadat-ibadat badaniyah lainnya. Dia Isra Mi'raj baru turun ayat dalam Quran perintah salat. Itu kuatlah perintah wajib malam Mi'raj. Turun ayat aqimus shalah wa atu zakah, aqimus shalah di zikri. Yang turun ayatnya mandung di Madinah yaitu setelah peristiwa Isra. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum bittaqwa qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim wa huwa asdaqul qailin narfa'u darajatin man nasha'. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum bittaqwa Allah Ta'ala fil Qur'anil 'azim wa huwa asdaqul qailin. Fadhil Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat hayyan minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa la